Tempat ini namanya Belumbang, area pemancingan yang terletak di Jalan Jaya Makmur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Belumbang ini sebuah area dengan luas 7.700, mulai diakuisisi sekitar tahun 2011. Lalu mulai digunakan untuk keperluan komersial mulai 2018. Area ini berada di sekitar Jalan Lapangan Tembak, Cibubur. Lokasi ini asal muasalnya dulu, zaman dahulunya adalah sebuah area persawahan sekitar tahun 70-an. Kemudian berubah fungsi menjadi area pembesaran ikan. Kemudian berubah fungsi menjadi pemancingan. Tidak ada sungai di sekitar area ini. Yang ada adalah mata air yang tidak pernah kering sepanjang tahun, alhamdulillah, dan bening untuk ukuran pemancingan. Lalu tempat ini lama terbengkalai. Kemudian sekitar tahun 2011 itu saya membeli sebagian dari lahan ini dengan harga sekitar 700.000 semeter. Lalu tahap berikutnya sekitar 1.300.000 per meter, dan terakhir kira-kira 2016 sekitar 3 juta 1 meter. Sekarang area ini punya harga pasar lebih kurang 5 juta per meter. Karena area ini kaya akan air dan banyak disupport oleh mata air, maka peruntukan lahan ini yang cocok adalah yang banyak berhubungan dengan air. Untuk aspek komersial yang berhubungan dengan air, yang banyak peminatnya adalah pemancingan. Pemancingan yang banyak digemari oleh komunitas pemancing. Kenapa harus dikomersialisasi? Karena luas lahan ini memerlukan dana yang cukup besar untuk membayar PBB. Karena itu kami harus berpikir bagaimana lahan ini juga menghasilkan secara ekonomi. Saya sendiri sudah pensiun sejak 2016 dan saya sudah lama merancang apa kegiatan saya setelah pensiun agar tidak gagap dalam menghadapi masa-masa purna bakti. Prinsip saya ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita sudah tidak lagi bekerja. 1, tetap beraktivitas. 2, sesuai kegemaran. 3, produktif. Jadi aspek yang harus diperhatikan adalah beraktivitas sesuai hobi, menghasilkan. Berkenaan dengan itu, karena area ini cocok untuk pemancingan, dan saya sejak kecil, sejak anak-anak memang hobinya mancing, di got, di selokan, di empang orang. Maka saya berusaha mengembangkan area yang bisa digunakan untuk memancing sesuai hobi saya. Saya bisa memancing setiap hari dan menghasilkan. Meskipun secara ekonomi yield dari pemancingan itu mungkin kalah dengan yield portofolio usaha yang lain, tetapi tetap surplus dan menghasilkan. Sehingga setiap hari aktivitas saya mampu
menghasilkan secara produktif. Demikian. Jadi memancing kegembiraan setiap pasca pensiun ya Pak ya. Nah, ada dalil bahwa kebugaran jiwa itu mendukung kebugaran jasmani. Hormon endorfin dipicu oleh rasa gembira, rasa senang. Dan hormon endorfin itu dapat memperkuat imun seseorang. Tiap hari kita bisa beraktivitas, kita bisa main, mancing, seperti halnya orang yang memiliki hobi yang sangat kuat. Dan jangan lupa, lelaki itu sebetulnya masih memiliki jiwa anak-anak, yakni senang bermain. Senang bermain dan memancing adalah kegiatan yang sudah ada sejak zaman purba. Tapi tantangannya adalah bagaimana kegiatan kita yang sesuai hobi itu tetap bisa menghasilkan secara ekonomi. Bukan lagi menjadi cost center, tapi profit center bagi kita. Minimal bisa untuk nutup pajak, PPB, bisa untuk makan, kita sekeluarga, bisa memberi kesempatan tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai caddy mancing. Dan bahkan alhamdulillah bisa membantu anak-anak yang kurang mampu di sekitar keberadaan Blumbang. Anak yatim, janda-janda duafa, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan secara ekonomi. Alhamdulillah setiap bulan kita bisa lakukan itu. Di mana itu mungkin jarang bisa kita lakukan karena kesulitan waktu ketika saya masih dinas bekerja. Demikian. Pak, rumah juga di sini atau di luar? Sebetulnya rumah saya itu terletak 3 km dari sini, tepatnya Jalan Abdurrahman di Kelurahan Cibubur, satu kecamatan Ciracas juga. Tetapi itu adalah bentuk rumah konvensional, ada pintunya, ada temboknya, ada kamarnya, ada pagar halamannya gitu. Setelah kita set up lokasi Blumbang ini, di mana area terbuka dan bangunannya kita desain dan bangunan yang tidak ada banyak dinding, maka kami merasa lebih kerasan, lebih betah untuk tinggal hari-hari di area Blumbang. Sehingga rumah kita tinggal, kemudian dikontrakkan dan setiap hari kita ada tinggal di sini. Bersama keluarga. Tetapi bangunannya tidak berupa rumah beserta keluarga. Kayak tinggal di villa Pak ya? Area pedesaan yang berada di perkotaan. Seperti naik ke atas itu. Kayak villa. Saya Anak cucu? istri 1, anak 3, perempuan laki, cucu 1 dari anak yang pertama. Anak pertama saya seorang dokter, anak kedua seorang akuntan, dan anak ketiga baru kelas 3 SMA. Pak, berapa jumlah karyawan, kemudian mereka ini karyawan lepas atau bulanan Pak? Karyawan tetap kami sekitar 15 orang. Karyawan tetap itu mulai dari fungsi tukang kebun, kebersihan, tukang cuci, pegawai kantin, dan pegawai empang. Semuanya sekitar 15 itu yang tetap. Nah, manfaat dari Blumbang adalah mampu menampung tenaga kerja lepas yang berfungsi sebagai caddy pemancing, yakni orang yang fungsinya membantu pemancing untuk memasang umpan, melepas ikan, dan persiapan memancing lainnya. Itu setiap hari banyak, kalau tergantung pemancing. Kalau rata-rata sehari sekitar 70. Kapasitas berapa? 100 untuk galat 50 lapak, tetapi 2 sesi menjadi 100. Sedangkan yang kolam semi galatama
40 lapak. Kalau 2 sesi berarti 80. Tetapi sejak pandemi ini mungkin karena pengaruh krisis ekonomi, kapasitas terpakai lebih kurang antara 65 sampai 70% dari kapasitas maksimal. Jadi sebulan itu lebih kurang sekitar 2.300 lapak gabungan kolam Galatama dan kolam semi Galatama. Per bulan ya. Satu bulan itu sekitar 2.300 lapak. Bila 60% dari lapak itu atau 70% dari lapak itu menggunakan kedi, maka dari 2.300 lapak yang terpakai dalam satu bulan itu lebih kurang 1.600 lapak kedi dalam satu bulan. Nah, honor kedi itu variatif, minimal 50, maksimal 75, satu lapak untuk satu sesi. Maka bisa dihitung dalam satu bulan ada sekitar 1.600 lapak, maka punya nilai ekonomi 1.600 kali 50.000 dalam satu bulan. Dan itu bermanfaat bagi tenaga kerja lepas minimal untuk kebutuhan dia, bensin ataupun untuk ya sekedar beli beras untuk keluarganya di rumah. Ada 2 format kolam, satu kolam Galatama, satunya kolam semi Galatama. Kolam Galatama itu semua ikan dirilis kembali. Ikannya besar, antara 2 kilo sampai 16 kilo. Satu sesi 3 jam, mulai jam 3 sore sampai jam 6. Jam 6 sore sampai jam 9 malam. Tiket untuk Galatama 150 satu sesi. Untuk semi Galatama mulai pagi jam 9 sampai jam 1 siang, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Tiket 125.000 satu sesi. Nah, Ikannya kategori Galatama itu ikan terberat sama total poin. Semua ikan dirilis kembali. Ikan terberat sama ikan poin. Ikan poin adalah ikan yang minimal beratnya 7 kilo. Semua ikan dirilis hanya untuk mencari siapa pemenangnya. Sedangkan kolam semi Galatama itu terdiri dari 2 kombinasi ukuran ikan. Ikan besar itu dirilis kembali. Sedangkan ikan kecil di bawah 1 kilo dilepaskan sesuai jumlah peserta. Itu yang dapat boleh dibawa pulang. Siapa yang dapat banyak rezekinya memang banyak, siapa yang dapat sedikit yang memang rezekinya kurang. Hujan pasti berpengaruh jika tidak dikendalikan. Jangankan air dengan debit besar, air dengan debit kecil aja dari rumah tangga kalau nggak dikendalikan ya pasti banjir dapurnya. Bagaimana supaya resiko itu bisa kita atasi? Maka perlu mitigasi. Sejak awal kita desain area ini dipagar keliling tinggi untuk berjaga-jaga bila terjadi banjir besar. Ikan tidak lari kemana-mana karena semuanya dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Itu mitigasi yang pertama. Mitigasi yang kedua adalah saluran outletnya, saluran pembuangannya disiapkan sedemikian rupa sehingga ketika ada penambahan debit air baik karena hujan maupun mata air itu sejak awal sudah bisa dibuang secara perlahan sehingga tidak terjadi banjir. pompa ya, Pak? Drainase, peralon di ujung. Nah, itulah indahnya Belumbang, tempat rendah, mata air banyak, air murni dari mata air, tetapi tidak banjir. Karena kita bisa kendalikan air itu, kita kelola agar ada keseimbangan antara
penambahan air dan pembuangan air. Di samping sudah kita mitigasi dengan pagar keliling yang cukup tinggi. Pak, ini pernah terpikir untuk dijadikan tempat penginapan sekalian, Pak? Kami desain tempat ini sederhana tetapi memadai. Kami punya sekitar 10 kamar dari 2 bangunan yang bisa dipakai untuk bermalam. Resminya tempat ini bukan penginapan. Izin kami adalah pariwisata, bukan perhotelan. Namun bisa dipakai untuk menginap. Kapan orang biasa menginap? Bila ada acara, akad nikah, hajatan, tamu-tamu keluarga datang sehari sebelumnya, di rumah mempelai terlalu sesak, mereka bisa pakai kamar-kamar di sini. Tempatnya sederhana tapi memadai. Harga ekonomis. Ada juga rombongan summer camp dari negara lain belajar bahasa Indonesia di Blumbang. Mereka bisa gunakan sebagai base camp di area Blumbang. Ada sekitar 10 kamar yang bisa dipakai untuk umum. Namun secara resmi kami bukanlah penginapan atau perhotelan. Kami adalah pariwisata pemancingan yang punya fasilitas kamar yang bisa dipakai untuk menginap. Ya ibaratnya seperti tamu. Layaknya tamu, kalau kita punya rumah, ada tamu mau menginap, kita bisa tampung. Ya, tetapi kami tidak mengkomersialkan diri sebagai tempat penginapan. Ada memang khusus dalam rangka hajatannya, ada tamu keluarga yang datang lebih awal, ada yang karena kebutuhan pendidikan tadi, summer camp, ya kira-kira 2 malam. Summer camp ini reguler ya? Sejak pandemi ini sudah tidak ada lagi, karena lalu lintas ada negara sedemikian ketatnya. Atau ada tetangga sekitar punya kegiatan apa yang mengundang keluarganya dari jauh, di mana rumahnya bisa menampung tamunya, maka bisa pakai di sini. Ya kebanyakan seperti itulah, bukan khusus untuk buka penginapan gitu. Tadi disebut fasilitasnya hotel bintang 5, Pak ya? Nah, semboyan kami adalah pemancingan Blumbang ini, pemancingan punya fasilitas bintang 5. Tetapi harga tiketnya kaki 5. Bukan hotel bintang 5 ya. Pemancingan Blumbang menyediakan fasilitas bintang 5. Pemancingan ya, formatnya format pemancingan. Kaki 5. Artinya apa? Kami desain tempat ini nyaman. Orang benar-benar bisa mendapatkan kompensasi, situasi rileks dibandingkan ketika di rumahnya. Rileks berarti sesuatu yang membuat pikiran dia los, tapi nggak mahal, sehingga bisa dijangkau oleh segala lapisan. Bawah bisa pakai, menengah, atas pun bisa pakai karena tempatnya nyaman, tidak kumuh dan sebagainya. Bahkan sering ibu-ibu pada datang ikut nemenin bapaknya mancing, anak-anak ikut nemenin orang tuanya mancing. Dan toilet kami cukup memadai untuk pemancingan, bukan untuk hotel. Karena itu semboyannya adalah pemancingan Blumbang, menyediakan fasilitas bintang 5, tapi harga tiketnya kaki 5. Menemukannya dulu gimana? Saya tidak menemukan, saya itu dituntun oleh Gusti Allah.
Itulah yang namanya rezeki anak soleh. Kalau enggak, Allah nyuruh kaki saya melangkah ke arah sana, toh kamu melangkah ke arah sana, toh saya nggak akan temukan tempat ini. Saya ditunjukin oleh Gusti Allah. Itu rezeki anak soleh. Karena misi saya yang pertama membeli tempat ini adalah memelihara air, merawat air. Bagaimana air tanah itu, bagaimana sumber itu tetap lestari, ditampung untuk peresap sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Itu misi yang paling utama. Karena mungkin misi saya itu dipandang baik oleh Gusti Allah, maka langkah saya dimudahkan untuk mengakuisisi tempat ini dan membangun tempat ini. Tapi misi itu tercapai, Pak. Artinya masyarakat memanfaatkan air tanah. Secara tidak langsung, sumur-sumur mereka tidak kering ketika musim kemarau. Karena resapan air bagus. Bukankah program Pemda banyak beli resapan-resapan air untuk mengatasi banjir? Kami pun walaupun bukan pemerintah tapi punya semangat untuk melakukan hal yang sama demi kepentingan lingkungan sekitar. Sehingga ketika kemarau sumur mereka tidak kering karena tampungan air banyak yang meresap ke tanah. Pak, daya tampung air ini keseluruhan wilayah kolam ini berapa kubik? Berapa ribu? Kalau musim penghujan kalau musim penghujan kira-kira dalam waktu 1 menit itu 1 kubik. 1 menit 1 kubik Masuk dan keluar harus seimbang. Karena kalau masuk kita nggak buang pasti pecah banjir. Jadi dalam 1 menit lebih kurang 1 meter kubik. Kalau musim kemarau makin menipis dan kadang-kadang berhenti. Tidak ada masuk, tidak ada keluar. Tapi tidak sampai kering. Tidak sampai kering. Jadi rata-rata air yang muncul atau air yang menggenang selama kemarau itu berapa? Yang ditampung? Iya. Tar. 3.500 ditambah 1.200. 4.700 meter kubik. Luas di sana 2.600 meter, kedalaman 1,5. Ini lebih kurang 1.000, kedalaman 1 seperempat. Buat minum juga nggak, Pak? Enggak, kalau untuk minum saya air tanah, sumur pantek lagi lebih dalam. Oh, oke. Sampai 50 meter, tetap air tanah. Tidak ada PDAM di sini.